Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yonita Adha Wulandari, NIM saya 204105020065. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis LCMEI. Sebelum kita mempelajari tentang apa sih teori pendapatan nasional itu, kita harus tahu dulu apa sih pendapatan nasional itu. Jadi pendapatan nasional itu merupakan nilai total output akhir suatu negara dari semua barang maupun jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Artinya negara itu akan menghitung seluruh barang dan juga jasa yang diproduksi dalam satu tahun ini. Nah, gunanya untuk apa? Nah, untuk mengetahui berapa sih pendapatan nasional dalam satu tahun ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya tentang konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional itu dibagi menjadi 6. Yang pertama, produk domestik bruto atau GDP, yang mana GDP itu merupakan jumlah semua produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit produksi dalam batas wilayah atau domestik selama satu tahun, yang mana GDP ini dirumuskan dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah dengan pendapatan asing luar negeri. Nah, yang kedua, produk nasional bruto atau GNP, yang mana GNP merupakan nilai produk baik itu barang ataupun jasa yang dihasilkan penduduk suatu negara dalam jangka waktu satu tahun, yang mana jika warga negara itu mendapatkan produknya dari luar negeri, itu tetap dihitung dalam GNP. Nah, rumusnya GNP itu apa? GNP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah dengan pendapatan WNI di luar negeri dikurangi dengan pendapatan asing dalam negeri. Ketiga, tentang produk nasional neto atau NNP. NNP merupakan produk nasional bruto atau GNP yang dikurangi dengan penyusutan barang modal. Jadi NNP sama dengan GNP dikurangi dengan depresiasi atau penyusutan barang modal. Yang keempat, tentang pendapatan nasional neto atau NNI. NNI merupakan pendapatan berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Nah, rumusnya NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Apa sih pajak tidak langsung itu? Pajak tidak langsung merupakan pajak yang bebannya dapat dilakukan atau dialihkan kepada pihak lain seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan juga lain sebagainya. Yang kelima, tentang pendapatan perseorangan atau PI. PI merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang, seperti gaji karyawan, wira swasta, dan lain sebagainya. Nah, PI ini rumusnya seperti apa? PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, kemudian dikurangi laba ditahan, ditambah transfer payment. Transfer payment itu apa? Transfer payment merupakan penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, yang mana transfer payment ini diambil dari sebagian pendapatan tahun lalu seperti dana pensiunan, tunjangan karyawan, dan juga lain sebagainya. Yang keenam, tentang disposable income, yaitu pendapatan yang siap untuk dibelanjakan. Dibelanjakan kemana? Ya, untuk membeli barang ataupun jasa konsumsi, dan juga bisa juga ditabung atau investasi. Rumusnya DI ini seperti apa? DI sama dengan IP, kemudian dikurangi pajak langsung. Pajak langsung apa? Pajak langsung yaitu pajak yang bayarnya itu, yang bebannya itu tidak bisa dialihkan kepada orang lain. Kenapa sih pendapatan nasional itu harus dihitung? Jadi ya, pendapatan nasional itu jika dihitung banyak manfaatnya, seperti 1. Mengetahui tingkat kemakmuran dari suatu negara. Yang kedua, sebagai indikator perbandingan kerja antar negara. Yang ketiga, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat dari suatu negara. Kemudian mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu, dan masih banyak lainnya. Nah, selanjutnya tentang macam-macam metode perhitungan dari pendapatan nasional itu sendiri. Yang pertama, tentang metode pendekatan nilai produksi. Nah, itu apa sih? Metode pendekatan nilai produksi adalah menjumlahkan barang ataupun jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha, baik itu BUMN maupun UMKM pada suatu negara dalam waktu 1 tahun. Nah, rumusnya itu Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah P3 dikali Q3 dan selanjutnya gitu. Kemudian ditambah lagi dengan PN dikali QN.
Yang kedua tentang metode pendekatan pendapatan, yang mana metode pendapatan nasional dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi itu. Nah, rumusnya Y sama dengan W plus R plus I dan plus P. Yang selanjutnya tentang metode pendekatan pengeluaran, yang merupakan jumlah semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, masyarakat dalam periode tertentu dengan rumus Y sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X min M. Selanjutnya, bagaimana sih pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam? Nah, pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam, yang pertama, pendapatan nasional itu harus mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Yang keempat, perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islam melalui pendugaan nilai santunan, kemudian sedekah, dan lain sebagainya. Sumber dari pendapatan nasional dalam ekonomi Islam itu ada banyak, seperti ghanimah, sodako, infak, zakat, user, zidyah, kemudian haraj, pajak tambang dan juga harta karun, dan juga wakaf. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.